warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Saya Diandra Mantasalisa. Hari ini saya akan menginformasikan tentang teori atau pendapat para ahli tentang pendidikan jasmani, rekreasi, dan olahraga. Yang pertama, yang saat ini saya sedang berada di lapangan Universitas Patimura. Saat ini saya akan menjelaskan informasi yang pertama tentang teori atau pendapat para ahli tentang pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani yang pertama menurut Aisyarifuddin DKK menjelaskan bahwa pendidikan jasmani merupakan proses melalui aktivitas yang dirancang atau disusun dengan sistematika guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan, dan pembentukan watak serta nilai posesif yang bagi setiap warga negara dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Nas, pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai fase dari pembentukan keseluruhan dan memberikan sumbangan kepada semua tujuan dari pendidikan. Yang ketiga, menurut Barok, memberikan pengertian tentang pendidikan jasmani sebagai pendidikan melalui kegiatan gerak individu yang dimana banyak ada tujuan pendidikan yang dicapai melalui kegiatan otot besar yang melibatkan olahraga, senam, tari, permainan, dan latihan. Yang keempat, menurut Firmansyah, berpendapat bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang memberikan interaksi peserta didik dengan lingkungan melalui kegiatan jasmani yang secara sistematika ke arah pembentukan manusia seutuhnya. Yang kelima, menurut Siedentop, menjelaskan bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan dari, tentang, dan melalui kegiatan jasmani. Yang keenam, menurut Cholik dan Newton. Menurut Cholik dan Newton, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara proses peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematika menuju pembentukan manusia seutuhnya. Menurut Jackson X. Harman. Menurut Jackson X. Harman menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian dari pendidikan yang berlangsung melalui kegiatan yang melibatkan mekanisme motorik tubuh manusia yang menghasilkan pola perilaku individu. Yang kedelapan, menurut Newson dan Kotzen, mengatakan bahwa pendidikan jasmani adalah fase dari sebuah pendidikan keseluruhan yang berhubungan dengan aktivitas berat yang mencakup sistem otot serta hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas tersebut. Yang kesembilan, menurut Walter dan Engliner, mengatakan bahwa pengertian pendidikan jasmani adalah fase pendidikan melalui aktivitas fisik. Menurut Sitan, mengatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan pembentukan pendidikan yang memberikan pengertian pada pengajaran pengetahuan, sikap, keterampilan, dan gerakan manusia. Informasi yang kedua tentang 10 teori atau pendapat para ahli tentang olahraga. Yang pertama, menurut Edward, olahraga harus dilakukan dengan spontan dari mulai konsep bermain, games, dan sport. Yang kedua, menurut Jessica Dolan. Menurut Jessica Dolan, olahraga merupakan media pereda stres yang terbaik yang pernah ada. Olahraga dapat mengalihkan pikiran manusia dan rasa khawatir dengan jalan meredakan berbagai ketegangan otot yang ada pada tubuh. Yang ketiga, tentang olahraga dari Hans Tandra, merupakan setiap gerakan tubuh yang teratur dan berirama yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesegaran tubuh pelakunya. Menurut Suryanto Rukmono, olahraga merupakan
setiap kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh sehingga tubuh terasa lebih sehat dan kuat baik secara jasmani maupun rohani. Yang kelima, menurut Charles Tillmans, olahraga adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas dan dijadwalkan tapi tetap realitas. Yang keenam, menurut Cholik Mutar, pengertian olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan seseorang dengan sistematika untuk membantu perkembangan potensi jasmani secara rohani. Yang ketujuh, menurut Catherine Marsden, olahraga adalah suatu kegiatan atau aktivitas fisik yang dapat mengurangi stres yang mudah dilakukan oleh manusia dengan biaya yang murah. Yang kedelapan, menurut UNESCO, olahraga adalah suatu aktivitas fisik berupa melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Yang sembilan, menurut Dewan Olahraga Eropa. Menurut Dewan Olahraga Eropa, pengertian olahraga adalah setiap aktivitas spontan bebas yang dilakukan dalam waktu luang. 10, menurut Seno Gumira Ajit Dharma. Definisi olahraga adalah suatu kegiatan yang menyehatkan tubuh manusia dan untuk mencari bakat seseorang di bidang olahraga. Selanjutnya, informasi yang ketiga tentang 10 teori atau pendapat para ahli tentang rekreasi. Yang pertama, menurut Krauss, rekreasi bukan peristiwa gerakan, tetapi peristiwa emosi yang merupakan aktivitas pada waktu senggang yang membuat orang menjadi senang dan mengembalikan tenaga baik fisik maupun mental. Kaplan, rekreasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara ringan pada waktu luang secara sukarela sebagai aktivitas dari pemulihan kerja berat yang dilakukan. Yang ketiga, menurut De Gracia, rekreasi adalah aktivitas yang mengistirahatkan seseorang dari bekerja dan memberikan kepadanya suatu pemulihan serta perubahan saat bekerja kembali. Yang keempat, menurut Nurlan Kusmedi, rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental, maupun emosi dan sosial yang mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seseorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan-kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. 5, menurut Marjono, rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang ataupun secara bersama-sama dengan orang lain dalam waktu senggang secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegaran pribadi dengan secara langsung dan sehat. Yang keenam, menurut Kippendorf, rekreasi merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia dengan melakukan perjalanan ke suatu tempat. Rekreasi merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengisi waktu luang dengan tujuan tertentu, diantaranya penyegaran sikap dan mental, kepuasan dan kesenangan yang saat memulihkan kekuatan fisik atau mental seseorang. Yang ketujuh, Mary Helen, rekreasi bukanlah suatu peristiwa gerakan tetapi peristiwa emosi dan merupakan aktivitas pada waktu senggang dan membuat orang menjadi senang untuk mengembalikan tenaga baik secara fisik maupun mental. Kedelapan, menurut Neumeyer, rekreasi diartikan sebagai aktivitas apapun bentuknya yang dilakukan pada waktu luang, baik oleh kelompok maupun perorangan. Sifatnya bebas dan menyenangkan, mempunyai daya tarik tersendiri, tidak terhalang oleh kaidah-kaidah setelah melakukannya. Yang kesembilan, rekreasi menurut Buttier diartikan sebagai bentuk atau macam pengalaman atau aktivitas apapun yang dipilih karena membawa kesenangan, kepuasan, dan secara langsung dapat dinikmati. Yang ke-10, menurut Hutchinson, rekreasi adalah
pengalaman waktu yang bernilai dan secara sosial dapat diterima, yang memberikan dengan segera kepada orang tersebut secara sukarela turut serta dalam suatu aktivitas kegiatan tersebut. Beberapa teori atau pendapat para ahli tersebut dapat saya simpulkan. Yang pertama, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang memberikan pengertian pada pengajaran, sikap, keterampilan, dan gerakan manusia yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan melalui kegiatan jasmani yang secara sistematika menuju pembentukan manusia seutuhnya. Yang kedua, olahraga merupakan suatu kegiatan atau aktivitas fisik yang menyehatkan yang dilaksanakan pada waktu luang sebagai media peredam stres. Yang ketiga, rekreasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau secara bersama-sama pada waktu luang dengan tujuan tertentu yang membuat orang menjadi senang untuk mengembalikan tenaga baik fisik maupun mental. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Dian Rahmanata Salisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.